Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Magdalena Aga, jurusan Sejarah dan Sosiologi dari kampus IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan membahas materi tentang sosiologi pedesaan dan sosiologi perkotaan. Oke, terlebih dahulu saya akan membahas materi tentang sosiologi pedesaan, yang dimana saya ambil referensi dari karangan Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin MAG, tahun terbit 2015, penerbit Pustaka Setia Bandung. Pertama, pengertian desa itu sendiri yaitu secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta desi yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Oleh karena itu, desa sering dipahami sebagai tempat atau daerah atau sebagai tanah asalnya tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. Di sini juga ada beberapa definisi dari desa. Yang pertama yaitu secara umum. Secara umum, desa adalah gejala yang bersifat universal yang terdapat dimanapun di dunia ini. Dan yang kedua, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri atau dikepalai oleh seorang kepala desa. Dan yang kedua, sejarah dari desa. Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Murtinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indië pada masa penjajahan kolonial Inggris, pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintah, ia menyebutkan adanya desa-desa di pesisir utara Pulau Jawa. Oke, dan yang berikutnya adalah komponen desa. Desa merupakan subsistem dari keseluruhan yang lebih luas yang dinamakan dengan negara. Desa sebagai suatu sistem memiliki komponen baik fisik, manusia maupun kelembagaan sosial. Menurut Arni Muhammad, ia menguraikan ada beberapa komponen desa. Yang pertama, sumber daya pertanian dan lingkungan hidup. Kedua, perekonomian wilayah pedesaan. Yang ketiga, kelembagaan sosial. Keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, sarana dan prasarana fisik. Dan terakhir adalah karakteristik dari desa. Sifat dan karakteristik desa secara umum dapat dilihat dari keadaan alam dan lingkungan hidupnya. Karakteristik masyarakatnya masih berkaitan dengan etika dan budaya setempat, seperti berperilaku sederhana, mudah curiga, menjunjung tinggi kekeluargaan, lugas, tertutup dalam hal keuangan, menghargai orang lain jika diberi janji akan selalu diingat, dan suka bergotong royong, demokratis, religius, dan lain sebagainya. Karakteristik desa selalu dikontraskan dengan pemahaman masyarakat kota, yang dimana artinya desa merupakan gambaran yang masyarakatnya masih bersahaja, masih sederhana, dan apa adanya. Itulah karakteristik dari desa. Baik, sekarang kita masuk pada bab 2, yaitu tentang pola ekologi desa. Di sini ada 3 hal yang kita bicarakan mengenai dengan pola ekologi desa, yaitu yang pertama, pola pemukiman pedesaan, yang kedua, penggunaan lahan di pedesaan, dan yang ketiga adalah penggunaan lahan pedesaan untuk kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu tentang penggunaan lahan pedesaan. Lahan di pedesaan umumnya digunakan untuk kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi. Kehidupan sosial diantaranya seperti berkeluarga, bersekolah, beribadat, berkreasi, berolahraga, dan lain sebagainya. Kegiatan ini biasanya dilakukan di dalam perkampungan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan di luar perkampungan itu seperti kegiatan ekonomi, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan. Yang kedua yaitu pola pemukiman desa. Pola lokasi desa di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, letak desa. Yang kedua, keadaan iklim. Yang ketiga, kesuburan tanah.
yang keempat tata air, yang kelima keadaan ekonomi, dan yang terakhir adalah keadaan kultur penduduk. Berkaitan dengan perbedaan kondisi geografis pada setiap kawasan, bentuk pola desa pun berbeda-beda. Pola persebaran desa di Indonesia pada umumnya yaitu pertama, pola lokasi desa melingkar, yang dimana pola desa melingkar yaitu desa yang tempat tinggal penduduknya melingkar dengan pusat kegiatan sosial budaya terletak di tengah-tengahnya, sementara persawahan atau ladang tersebar di luar lingkaran utama. Yang kedua, pola lokasi desa menyusur sepanjang sungai atau pantai. Pola desa memanjang sepanjang jalur sungai atau jalan, yaitu pola lokasi desa yang pemukiman penduduknya berada di sekitar sungai atau jalan raya, dan di belakang pemukiman terdapat sawah dan ladang mereka. Yang ketiga, pola lokasi desa terpusat. Yang keempat, pola lokasi desa linear. Dan yang ketiga adalah penggunaan lahan pedesaan untuk kegiatan ekonomi. Penggunaan lahan di pedesaan untuk kegiatan ekonomi umumnya terdiri atas penggunaan lahan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perdagangan. Keempat, tipologi desa. Tipologi desa dapat dilihat dari beberapa aspek dominan, seperti mata pencarian dan pola interaksi sosial yang terjalin. Dilihat dari perkembangan suatu desa, desa digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu pertama, pradesa, kedua desa swadaya, yang ketiga desa swakarsa, dan yang keempat desa swasembada. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai bab 2 yaitu tentang pola ekologi desa. Sekarang kita lanjut pada bab 3 yaitu tentang sosiologi. Baik, sekarang kita akan lanjut dengan materi yang berikut yaitu sosiologi perkotaan. Di sini saya ambil dari buku karangan Dr. Aldo Nasrullah Jamaluddin tahun terbit 2017 cetakan kedua. Oke, pertama pengertian dari kota itu sendiri yaitu kota berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kota yang dalam ungkapan lain disebut sebagai kita atau kuta. Berdasarkan Kamus Bahasa Sanskerta Indonesia dan Sanskerta Inggris, kota berarti kubu atau perbentengan. Itu adalah pengertian dari kota. Sekarang ciri-ciri dari kota. Sekarang ciri-ciri dari kota yaitu pertama, peranan besar yang dipegang oleh sektor sekunder atau industri dan tersier atau jasa dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, jumlah penduduk yang relatif besar. Yang ketiga, heterogenitas susunan penduduknya. Dan yang keempat, kepadatan penduduk yang relatif besar. Sekarang masuk yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan dari kota. Setiap kota pasti mengalami suatu pertumbuhan dan perkembangan yang sehingga menjadi kota besar. Dalam perjalanan waktu, karena keadaan topografis dan lokasinya, desa berkembang menjadi kota atau pemekaran kota. Di sini, menurut Gideon Joubert dalam Esmeno dan Mustamin Alwi tahun 1992 menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan pergerakan masyarakat manusia hingga menuju menjadi masyarakat kota, yaitu yang pertama pre-urban feudal society, yaitu masyarakat feodal sebelum adanya atau menjadi kota-kota. Yang kedua pre-industrial feudal society, yaitu masyarakat feodal sebelum adanya industri. Dan yang ketiga yaitu
Modern Industrial Feudal Society, yaitu masyarakat feodal dengan industri maju. Dan menurut Gideon dan Esmeno dan Mustamin Alwi juga menjelaskan bahwa sebuah masyarakat berkembang menjadi kota apabila memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu jumlah penduduk keseluruhan, yang kedua penguasaan atas alam lingkungan, yang ketiga kemajuan teknologi, dan yang keempat yaitu kemajuan dalam organisasi sosial. Dan di sini juga menurut Gunjaran Ningrat dalam Esmeno dan Mustamin Alwi menjelaskan bahwa kota-kota Indonesia bermula dari adanya kota-kota istana, kemudian kota pusat keagamaan, dan terakhir kota pelabuhan. Kemudian muncul pula istilah kota administrasi. Itu menurut Gunjaran Ningrat. Dan menurut Chatanes pada tahun 1998, faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kota ini dapat berupa faktor fisik maupun non-fisik. Faktor fisik akan mempengaruhi perkembangan suatu kota, di antaranya yaitu seperti faktor lokasi dan faktor geografis. Adapun faktor-faktor non-fisik yaitu yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu kota, yaitu faktor perkembangan penduduk, faktor aktivitas kota. Itu dua, yaitu faktor perkembangan penduduk dan faktor aktivitas kota. Itu faktor-faktor non-fisik. Yang terakhir adalah fungsi dari kota. Kota dapat memberikan pelayanan penting bagi mereka yang ada di dalam kota maupun yang ada di sekeliling kota, atau juga bagi mereka yang melakukan perjalanan singgah serta berdiam sementara di kota tersebut. Fungsi dari kota yaitu pertama, pusat berbagai kegiatan untuk daerah sekitarnya. Kedua, pusat penyedia transportasi merupakan break of bulk. Yang ketiga, titik konsentrasi pelayanan khusus. Itu fungsi dari kota. Yang kelima, struktur perkembangan kota. Struktur adalah susunan sesuatu atau fisik atau non-fisik yang bersatu secara teratur atau tatanan yang menunjukkan keterkaitan antar bagian dan memperlihatkan sifat. Struktur kota adalah tatanan beberapa bagian yang menyusun suatu kota yang menunjukkan keterkaitan antar bagian. Menurut Boerne pada tahun 1982, kota dapat diketahui lebih lanjut dari struktur tata ruangnya. Struktur kota terbentuk dari 3 kombinasi. Yang pertama, bentuk kota merupakan pola atau penataan ruang dari tiap-tiap elemen kota, seperti bangunan dan penggunaan lahan, kelompok sosial, kegiatan ekonomi, dan kelembagaan di dalam kota. Itu yang pertama. Yang kedua, interaksi dalam kota terbentuk dari sejumlah hubungan kaitan dan aliran pergerakan yang mengintegrasikan elemen-elemen dalam kota tersebut. Dan yang ketiga, mekanisme pengaturan yang ada di dalam kota merupakan mekanisme yang menghubungkan kedua elemen sebelumnya ke dalam struktur kota yang berbeda. Misalnya, berdasarkan penggunaan lahan dan aliran pergerakan dalam kota yang terbentuk mekanisme harga lahan yang berbeda-beda di dalam kota. Dan yang berikutnya adalah karakteristik dari masyarakat kota. Ada 2 hal yang berkaitan dengan ciri atau karakteristik dari masyarakat kota. Ada ciri yang berskala kelompok atau masyarakat dan ada ciri berskala individu. Yang pertama, hubungan antara sesama nyaris hanya didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, hubungan dengan masyarakat lain berlangsung secara terbuka dan saling memengaruhi. Yang ketiga, mereka yakin bahwa iptek memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat, masyarakat kota berdiferensi atas dasar perbedaan profesi dan keahlian sebagai fungsi pendidikan serta pelatihan. Yang kelima, tingkat pendidikan masyarakat kota relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Yang keenam, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat perkotaan
lebih berorientasi pada aturan atau hukum formal yang bersifat kompleks. Itu adalah ciri-ciri dari masyarakat kota. Oke, sekarang kita masuk pada bab 4, yaitu masih tentang sosiologi perkotaan, yaitu tentang pola ekologi dari kota. Oke, sekarang kita masuk pada bab 4, yaitu tentang pola ekologi kota. Para ahli perkotaan sepakat bahwa kota merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya manusia. Sekarang kita masuk pada bab 4, yaitu tentang pola ekologi kota. Yang pertama, ekologi manusia dan sosial. Pada awalnya, ekologi khusus untuk dunia tumbuhan dan hewan, sehingga ada istilah ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Kemudian, belakangan muncul pula ekologi manusia, yang tugasnya mempelajari hubungan manusia dengan lingkungannya. Beberapa definisi tentang ekologi sosial dalam Dal Joeni pada tahun 1997 adalah sebagai berikut. Pertama, ekologi sosial merupakan studi tentang relasi subsosial antar manusia. Yang kedua, ekologi sosial merupakan studi tentang daerah-daerah sosial budaya. Yang ketiga, ekologi sosial berfungsi menggambarkan sebaran keruangan dari gejala sosial, mirip geografi sosial, sehingga ditelaah para ahlinya dengan banyak kartogram dan diagram sebagai teknik penggambaran sebaran gejala sosial. Yang kedua, ekologi kota. Ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos, artinya rumah atau tempat hidup. Secara harfiah, ekologi adalah pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya. Prinsip ekologi dapat menerangkan dalam mengilhami kita dalam mencari jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kaitannya dengan perkotaan, ekologi kota berarti mempelajari lingkungan perkotaan. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Untuk waktunya sekian dan terima kasih.